Halo guys, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agijok. Nah, gimana caranya kita punya sebuah Xenix tapi jadi value for money guys. Jadi dalam artian kalau misal kalian beli Xenix ini, sebisa mungkin kalian duduk di sebuah Xenix ini jadi kayak rasa mobil yang rasanya berkali-kali lipat lebih mahal. Contohnya di Xenix ini ada Xenix tipe G yang kalau misal kalian beli mobil ini dalam kondisi baru, OTR kan 460 jutaan guys, atau 70 jutaan guys. Itu kalian bisa upgrade pilot seat seperti ini. Itu budgetnya sekitar 80 jutaan. Itu di tahun ini itu kalian bisa dapat rasa kayak mobil Velfire guys, Velfire 2024. Jadi rasanya kayak 1,5 miliar, 1,6 miliar. Nah, kita akan bahas gimana caranya memaksimalkan interior di sebuah Innova Xenix ini guys. Untuk Xenix ini sebenarnya itu ada beberapa tipe kaca film guys. Kayak misal kalian pas lagi hoki mungkin kalian dapat kaca filmnya yang bukan 3M, misal kalian dapat. Nah, jadi kalau misal kalian lagi hoki nih beli Xenix ini, kalian bisa dapat kaca film yang dari Luma Stratos. Nah, itu kalau kalian lagi nggak hoki, itu biasanya kalian dapat yang 3M Black Beauty. Nah, kalau kalian punya Xenix yang punya kaca filmnya 3M Black Beauty, itu saya rasa tuh agak panas guys. Kalian mesti ganti atau upgrade menjadi kaca film yang lebih premium, misal ke Crystalline atau mungkin ke Vicul. Itu bakal lebih adem karena kaca film atau ban tuh biasanya tergantung dari amal ibadah kalian guys. Kalau misal kalian banyak amal ibadah, mungkin mobil kalian dapat branded yang bagus-bagus. Nah, terus lalu untuk mobil Xenix ini itu memang lumayan ramai banget karena interiornya lumayan luas. Tapi sebenarnya kalau misal kalian bisa maksimalin interiornya lagi, itu makin cakep banget seperti di Xenix ini. Nah, kita akan bahas modifikasi interior di Xenix ini guys. Nah, di Xenix ini itu jok kulitnya kalian bisa lihat ngikutin dengan pilot seat yang ada di belakang guys. Jadi model pilot seat di belakang itu modelnya mirip kayak gini guys. Ini modelnya lumayan simple, cakep dan OEM look. Di sini ada garis-garis warna hitam, lalu di sini ada stitching warna hitam juga dengan double stitching warna hitam guys.
Nah, lalu juga di bagian dashboardnya udah kita kulitin ulang dengan menggunakan microfiber Nappa, stitching warna hitam juga, dan kita cat sampai ke bagian cup holdernya guys. Jadi sampai cup holdernya pun semua udah full black, sampai cup holder kiri dan kanan. Dan ini kita kulitin guys, yang tadinya cuma plastik biasa sampai ke tipe Q pun itu plastik biasa, udah kita kulitin. Lalu door trim atas, door trim bawah udah kita kulitin semua. Nah, jadi kita kulitin di sini, di bagian door trim ini dia tetap empuk guys. Dan ini ketika kalian duduk di sini guys, itu di sanding sini posisi duduknya lebih bisa dibilang lebih enak dibanding dengan orinya, karena orinya itu busanya lumayan tipis, paling cuma 2 mili. Ini udah di upgrade dengan busa yang tebalnya 1 cm guys. Dan di sini kasih perforasi, jadi walaupun kalian ganti kulit bakalan tetap adem guys. Dan ini di sini kita kasih jahitan-jahitan, karena kalau misal kalian kasih potongan-potongan biasanya kulit itu jadi lebih keras. Nah, supaya tetap ada motif dan tetap empuk, itu kalian bisa adopsi dengan sistem jahitan-jahitan seperti ini guys di bagian jok kulitnya. Nah, yang menarik di seri sini adalah di row kedua guys. Yuk kita bahas pilot seatnya guys. Nah, ini adalah pilot seat yang paling high end dari Agejo guys. Nah, kedepannya kita bakalan masukin yang lebih high end dan lebih high end lagi guys untuk pilot seat ini. Nah, pilot seat ini dia masuknya masih cukup oke. Nah, kan bisa lihat nih ketika posisi duduknya sangat nyaman. Nah, memang di Xenix ini jatuhnya jadi lebih tinggi karena kalian bisa lihat di sini nih guys. Tuh, kalian bisa kita pakai rail originalnya lagi di bagian bawahnya. Bisa liatin kamera sini nih. Nah, jadi tetap plastikannya tetap dipasang lagi seperti originalnya. Jadi posisinya sedikit lebih tinggi karena kita pakai rail orinya lagi guys, supaya lebih kita bisa setting maju mundurnya lagi secara manual, tapi tetap harus dibawa ke toko guys untuk majuin mundurin secara manual. Jadi ini masih tetap bisa maju mundur secara manual dan juga bisa secara elektrik. Ya, manual tetap nggak bisa kalian maju mundurin sendiri, cuma bengkel jok kita yang bisa guys. Cuma itu menentukan banget kalau kalian tuh nggak nyaman sama posisi sekarang, suatu saat kalian pengen maju mundurin tuh masih bisa. Nah, kita nyalain sedikit lampunya biar agak terang. Nah, fiturnya jadi di top line-nya pilot seat ini tuh yang istimewa adalah seat positionnya guys. Jadi kalian bisa lihat di sininya nih guys, ini jok yang di sininya rendah dan di bagian pertemuan paha dan kaki kita ini di sininya tinggi. Itu posisi duduknya udah pasti enak guys, terutama kalau jadi penumpang. Kalau jadi supir biasanya tuh kurang enak kalau posisi tinggi, tapi ini untuk jadi penumpang itu sangat nyaman. Tinggi saya 177 cm dan bisa lihat waktu saya duduk di sini kaki ini masih bisa menapak. Lalu kepala di sini jaraknya masih ada sekitar 10 cm. Ini fiturnya banyak banget. Di sini ada cup holder, di sini ada USB charging, lalu di sini ada pengaturan untuk pilot seatnya, dan di sini ada full ini ya guys, perforasi full dari atas sampai bawah. Dan ini built-in seatbelt udah ada di belakang, jadi kalau misal kalian setting joknya maju atau joknya mundur, itu kalian nggak ketergantungan sama posisi seatbelt. Jadi posisi seatbelt bakalan tetap nyaman di semua posisi manapun, mau maju mau mundur seatbelt tetap bakalan nyaman. Dan ini headrestnya guys, nah ini headrestnya dia gede banget. Nah, ini kita supaya kalian bisa lihat fiturnya nih ya, dia bisa keluar gini guys, tuh. Nah, ini bisa keluar seperti ini. Settingannya juga banyak sekali guys. Nah, ini kalian bisa setting leg rest dari sini guys. Nih, kalian bisa setting leg rest dari sini. Dan ini leg restnya ini naiknya sangat soft, nggak bikin kaget. Nah, seperti ini. Dan ini posisi ini masih nyaman sekali karena Xenix itu luas. Jadi kalau kalian posisi pakai leg rest ini, kaki itu masih bisa pakai leg rest dengan nyaman. Contohnya seperti ini ya guys. Nah, ini saya pakai leg rest. Tuh. Ya kena sedikit tapi masih sangat nyaman. Lalu di sini kalian bisa sliding maju dan mundur secara elektrik. Tuh. Lalu juga bisa setting reclining secara elektrik.
Lalu di bagian headrest juga dia bisa naik turun secara elektrik guys. Sebenarnya ini penting nggak penting guys. Sebenarnya nggak terlalu penting sih headrest bisa naik turun karena tinggi saya 177 ya, atau posisi segini itu headrest saya tuh kepala saya masih tersangga sempurna waktu di bawah. Bahkan di bawah pun itu ujung kepala saya nggak kena ke headrest ya. Jadi mungkin kalau tinggi kalian 190 nih baru kepake nih guys. Tapi ya jadi lebih futuristik kalau ada headrest elektriknya seperti ini. Nah, lalu dia ada memory seat. Nah, dia ada 3 memory seat, 3 posisi. Kalian bisa setting. Lalu dia ada electric lock. Jadi electric lock itu ketika ada anak kecil daripada pencet-pencet, itu kan bisa lock elektriknya supaya nggak dipencet-pencet. Lalu dia ada ventilation nih guys. Ada 3 settingan ventilation, jadi ada pendingin udaranya di bagian joknya. Lalu dia ada heating juga guys, pemanas, dan juga dia ada massage guys. Jadi massasnya itu dia ada 3 macam. Jadi yang pertama, kalian bisa majuin lumbar supportnya kayak gini, atau kalian bisa kecilin lumbar supportnya lebih mundur. Lalu juga bisa sistem massage, jadi kalian bisa juga massage punggung kalian nih, terutama buat kalian yang suka duduk di baris kedua, atau kalian sering bawa orang tua yang punya back pain, itu lebih enak lagi pakai massage seperti ini. Nah seperti itu guys, dan ini bisa kalian tutup juga di bagian ininya. Tuh kalian bisa tutup di bagian ininya, atau bisa kalian buka. Ketika kalian tutup pun dia tetap bisa disetting dari sini nih guys. Nah jadi menurut saya sih untuk pilot seat ini cukup nyaman dipakai di Scenic. Bahkan kalau misal kalian mau masuk ke baris ketiga pun itu walaupun tetap nggak sebesar yang originalnya, tapi itu masih bisa guys. Nah coba kayak sini. Nah, memang kelemahannya kalau kalian ganti pilot seat ya otomatis ketika kalian mau masuk ke baris ketiga, ya maju mundurnya itu agak lama guys. Beda sama manual ya, manual itu cepat, tapi elektrik itu agak lama. Tapi nggak masalah selama kalian duduknya tetap nyaman. Nah, tetap bisa masuk walaupun nggak seluas. Tapi sebenarnya kalau kalian mau luas, itu juga bisa guys. Jadi semisal joknya ini kalian settingnya agak maju, ya otomatis ketika kita mau masuk ke baris ketiga, ya ininya jadi lebih luas aja gitu guys. Itu tergantung daripada selera settingan jok kalian guys, seperti itu. Nah ini saya mundurin lagi. Nah secara fisik juga pilot seat ini mewah banget. Di sini ada warna silvernya, ada black pianonya, di sini ada tombol reclining sandaran dan maju mundur, dan di sini bisa untuk wireless charging guys. Lalu kalau kalian di mobil pengen ngecas itu gampang banget, dan maksudnya kalian nggak perlu kegoyang-goyang jatuh karena dia udah ada holdernya juga. Kalian bisa taruh sini nih guys, taruh sini, handphone kalian bisa ngecas, ntar tiba-tiba sampai tujuan handphone kalian udah full. Dan yang baris ketiga pun udah kita kulitin, jadi baris pertama, kedua, ketiga itu modelnya sama semua, matching semua baris 1, kedua, dan ketiga, jadi lebih cakep guys. Nah lalu untuk door trimnya ini bagian atas dan bawah udah kita kulitin semua menggunakan microfiber nappa dan stitching warna hitam. Jadi ini cocok buat mobil. Jadi kalian mungkin kalau kalian adalah seorang pejabat nih guys, cocok banget pakai mobil ini karena kalau kita bawa Innova guys, itu kayak kita bisa masuk ke semua kalangan guys. Jadi mau ke rakyat jelata, mau ke kalangan menengah ke atas, itu tetap kalian bisa masuk sempurna. Tapi kalau dalamnya kayak gini, itu kalian menikmati fasilitas terbaik dari interior Scenic kalian dan dari AG Jok, tapi dengan tampilan luar yang cukup rendah hati gitu guys, kayak gitu guys. Nah jadi kalau kalian pengen modifikasi seperti ini, kalian bisa bawa ke AG Jok Semarang atau AG Jok di Serpong. Budgetnya di tahun 2024 terus sekitar 80 jutaan. Kalian bisa konsultasi dulu ke AG Jok Semarang atau AG Jok di Serpong. Thank you guys.